Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irina Handika. Saya dosen dari Departemen Hukum Pajak di Fakultas Hukum UGM. Saya mengampu mata kuliah Politik dan Legislasi Perpajakan, salah satu mata kuliah di Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Politik dan Legislasi Hukum Pajak, dan tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah dengan judul Pajak Karbon sebagai Instrumen Ekonomi Lingkungan. Adapun saya pada kesempatan ini akan menjelaskan dulu prolog terkait mata kuliah yang akan saya ampu. Nah, Politik dan Legislasi Pajak itu sebenarnya adalah salah satu mata kuliah konsentrasi di kami ya, yang mana membahas dinamika-dinamika, isu-isu terkini dalam perumusan kebijakan maupun proses legislasi pajak-pajak, baik itu pajak sektoral maupun pajak-pajak yang sifatnya umum. Intinya adalah membahas dinamika politik dan hukum dalam pembentukan kebijakan perpajakan dengan fokus pada isu-isu yang sifatnya kontemporer, seperti ada pajak karbon, ada pajak di sektor oil and gas, ada pajak di sektor minerba, dan juga di ekstraktif industri yang lainnya. Jadi dengan bisa kita bilang bahwa mata kuliah Politik dan Legislasi ini akan membahas isu-isu yang terkini gitu Bapak dan Ibu. Sehingga memang di sini kami akan mengajak mahasiswa untuk kemudian memahami dan mendiskusikan gitu ya peran pajak dan fungsinya dalam pembangunan, lalu kemudian interaksi-interaksi kebijakan perpajakan dengan hukum existing yang berlaku di Indonesia, yang ada di regulasi perpajakan saat ini, dan juga legal benchmarking dengan hukum perpajakan di negara-negara lain. Lalu kemudian di mata kuliah ini kami juga akan membahas proses legislasi yang melatar belakangi lahirnya suatu jenis pajak yang akan difungsikan sebagai instrumen fiskal yang berbasis pada pendekatan lingkungan. Materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa kami adalah yang pertama, kami akan membahas mengenai konsep dasar politik perpajakan dan teori legislasi pajak. Dan yang kedua adalah terkait dengan proses pembentukan undang-undang perpajakan di Indonesia. Karena apa? Di pasal 23A konstitusi kita sudah menyatakan bahwa pajak dan semua pungutan yang bersifat memaksa harus dipungut berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu memang kita membutuhkan undang-undang sebagai dasar hukum. Lalu yang ketiga, kita juga akan memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait dengan carbon tax. Lalu yang keempat, kita juga akan membahas terkait dengan perdagangan karbon, bagaimana konsepnya, bagaimana instrumen pasar karbon, dan bagaimana relevansinya dengan carbon tax. Lalu kita juga akan membahas perbandingan kebijakan pajak karbon di berbagai negara untuk kemudian menentukan best practice gitu ya. Dan kemudian membandingkannya bagaimana dengan skema atau kebijakan pajak karbon di Indonesia. Dan terakhir, kita akan menutup dengan analisa studi kasus, di mana di sini mahasiswa kita ajak untuk berpikir kritis gitu ya dalam menelaah maupun merespon pemungutan pajak karbon yang ada di Indonesia. Lalu adapun capaian pembelajaran yang kami harapkan bisa didapat oleh mahasiswa peserta didik kami adalah yang pertama, mahasiswa peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip politik hukum, perpajakan, dan dinamika legislasi pajak di Indonesia. Dan yang kedua, mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menganalisa hubungan antara pajak dan juga instrumen pasar dalam pengendalian emisi karbon. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan yang terkait dengan pemungutan pajak karbon. Dan yang terakhir, mahasiswa harapannya bisa menyusun sebuah argumen kritis terkait dengan pemberlakuan maupun implementasi pajak karbon di Indonesia. Dan kemudian mengkaitkannya dengan salah satu tools gitu ya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa metode pembelajaran yang kami terapkan untuk mata kuliah Politik dan Legislasi Pajak, utamanya untuk tema pemungutan pajak karbon. Yang pertama, kami akan memulai dengan tatap muka di kelas, yang mana di sini akan dipaparkan teori-teori, konsep-konsep dasar, dan juga dasar hukum, disertai dengan diskusi interaktif dengan mahasiswa. Lalu juga ada blended learning di sini Bapak dan Ibu, di mana kami memanfaatkan LMS untuk bahan bacaan, kuis maupun forum online. Dan kami juga berusaha mengkontekstualisasikan konsep-konsep yang sudah kita berikan di kelas
dengan kita studi kasus, dan kemudian kita akan tutup dengan diskusi panel di mana mahasiswa nanti akan berdiskusi dan membangun argumentasi disertai dengan riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun sistem penilaiannya, kami di sini mengambil pembobotan nilai berdasarkan beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen kuis dan juga tes singkat, tes formatif. Lalu juga kami akan memberikan tugas individu kepada adik-adik peserta didik kami, dan juga kami akan melakukan presentasi kelompok, dan juga tentu saja ada komponen UTS dan UAS sebagai pembentuk nilai akhir. Adapun 3 indikator penilaian yang kami gunakan dalam mata kuliah politik dan legislasi pajak adalah yang pertama, kami melihat pada aspek kognitif, di mana di sini kita akan menilai penguasaan siswa terhadap teori politik pajak, analisa regulasi, maupun kemampuan mereka mengevaluasi kebijakan. Dan kami juga akan aspek kedua yang kami nilai adalah aspek afektif, di mana di sini kita akan melihat partisipasi aktif dari peserta didik, keterlibatan dalam diskusi, dan juga sikap akademik selama menempuh kuliah di kelas. Lalu juga kita akan yang terakhir, ketiga, kita mempertimbangkan aspek psikomotorik, di mana kita nanti akan melihat secara individual kemampuan adik-adik peserta didik kita untuk mempresentasikan ide-idenya, lalu kemudian juga menyusun laporan-laporan dari tugas individualnya dan juga tugas kelompoknya. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu apa terbelakang dan juga metode pembelajaran serta sistem penilaian yang kami ambil untuk mata kuliah konsentrasi politik dan legislasi perpajakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Apa kabar? Nah, hari ini kita pertemuan perdana ya dengan saya di kelas konsentrasi hukum pajak, di kelas politik dan legislasi hukum pajak. Gitu. Ini pertemuan pertama kita. Harapan saya nanti kita bisa aktif ya kelasnya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, hari ini kita akan bicara soal pajak karbon. Pajak karbon sebagai instrumen ekonomi lingkungan. Anda semua ketika kelas hukum lingkungan, mata kuliah wajib ya, itu kan pasti sudah membahas ya undang-undang lingkungan hidup. Dan kita juga sudah form bahwa ada beberapa instrumen ekonomi lingkungan hidup. Salah satunya adalah pajak. Kenapa pajak menjadi salah satu instrumen ekonomi lingkungan? Di mata kuliah kita hukum pajak di semester 3 itu kita sudah belajar bahwa pajak itu punya fungsi, ya kan? Fungsi reguleran dan juga fungsi budgeter. Fungsi reguleran apa? Cara negara bagaimana memaksimalkan pendapatan dari pajak. Fungsi budgeter, fungsi reguleran apa? Fungsi reguleran mengatur hal-hal yang memang ingin dituju oleh negara, tetapi negara tidak bisa intervensi secara mutlak. Makanya dia gunakan apa? Instrumen. Instrumennya apa? Salah satunya adalah pajak. Nah, contoh apa? Contoh Bintang di rumahnya, Bintang punya adik 3 gitu ya, ada papa, ada mama, tapi di rumahnya ada 5 mobil, ada 4 motor. Boleh nggak negara ngatur dia? Jangan dong keluarga dengan setiap kakak cuma boleh punya mobil 4, punya mobil 2, misalkan dibatasin. Boleh nggak negara ngatur gitu? Nggak boleh kan? Karena itu adalah hubungan privat kita. Nah, cara negara untuk mengatur secara elegan adalah bagaimana? Dengan memungut pajak. Supaya apa? Teradjust daya beli masyarakat, teradjust juga kontrol sosial dari masyarakat gitu kan. Karena orang mikir-mikir nih, kalau ada pajak karbon, mobil saya ada 5 misalkan, semua akan kena carbon tax itu kan. Artinya kan memiliki mobil itu akan menjadi sebuah cost gitu ya, bagi setiap orang perseorangan maupun badan, sehingga mereka akan merasionalisasikan kembali pilihan-pilihannya gitu kan, pilihan-pilihan dalam ranah privat tadi. Itulah kenapa negara menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mengatur. Pajak karbon adalah salah satu instrumen untuk mengatur apa? Reduksi emisi. Kenapa kita harus mereduksi emisi? Latar belakangnya itu pertanyaan paling fundamental. Nah, di sini kita bergerak pada pemerintah punya target INDC ya. Enhance NDC di 2030, Indonesia punya komitmen global gitu ya. Kita negara yang tidak imun terhadap perkembangan global, sehingga kita memang tunduk pada sejumlah regulasi. Contohnya adalah adanya Paris Agreement. Oke. Nah, salah satunya target yang pengen dituju untuk
penetrasi lingkungan, mencegah climate change dan lain-lain adalah emisi. Kita punya komitmen Indonesia akan menurunkan target gitu ya, pengurangan emisi dari 31,85% dengan kemampuan kita sendiri. Tapi ketika kita mendapat intervensi atau dukungan dari internasional, kita akan punya komitmen untuk mencapai penurunan emisi kita di 43,20%. Nah, ini adalah komitmen kita di tahun 2030, ya kan? Nah, ini ada dia bisa lihat nih di sisi sebelah kiri, sebelah kanan saya. Ada banyak sektor, ya kan? Yang mana 5 sektor ini itu adalah polluters. Dia menyumbang emisi. Sektor energi, pembangkit listrik, limbah gitu kan. Kita ada banyak hilirisasi di era ex-presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo sekarang harus hilirisasi itu akan mengeluarkan sejumlah limbah segala macam, itu ada emisi ya. Lalu ada sektor pertanian dan kehutanan. Semua sektor ini mau pemerintah mengatur supaya apa? Emisinya bisa adjust gitu kan. Bagaimana caranya? Caranya adalah negara memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha di sektor energi, 5 sektor prioritas inilah ya. Bagaimana caranya industri mengatur dirinya sendiri. Ketika dia memang mau heavy carbon, ya it's okay, tapi konsekuensinya adalah dia akan pasti akan dikenakan pajak karbon dalam jumlah yang tinggi. Di sisi lain, ketika dia baik manajemen energinya, polutannya juga rendah, otomatis dia akan membayar pajak karbon akan rendah juga, atau bahkan pajak karbonnya adalah 0 gitu kan. Nah, ini adalah cara bagi negara. Di sisi lain, negara memberikan kepercayaan kepada industri, aturlah dirimu sendiri, manage-lah tingkat emisimu sendiri. Di sisi lain apa? Negara juga dapat benefit, fungsi reguler semuanya. Tapi di sisi lain, fungsi budgeter juga berjalan. Kenapa? Karena negara dapat pendapatan, ya kan? Pajak itu adalah sumber pendapatan yang paling tinggi. Oke, next. Ini ya, jadi background-nya kenapa kita menerapkan pajak karbon? Karena kita sudah ada Paris Agreement, kita ada komitmen global untuk menurunkan emisi, dan di berbagai segi kehidupan privat manusia maupun pelaku usaha, negara tidak bisa sepenuhnya intervensi. Makanya negara mengendalikan dengan cara apa? Collecting tax, memungut pajak. Salah satunya adalah pajak karbon. Pajak karbon itu apa? Pajak yang basis pengenaannya merujuk pada nilai atau jumlah karbon yang dihasilkan oleh orang atau badan usaha. Itulah pajak karbon. Secara konsep, kita mengenal adanya Pigouvian Tax Principle. Apa sih Mbak Irin Pigouvian Tax Principle gitu kan? Ini adalah prinsip dasar untuk merangkai yang namanya pajak karbon, untuk merangkai pajak daerah yang namanya pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Itu Pigouvian Tax Principle basisnya. Yang basisnya adalah eksternalitas lingkungan. Bagaimana negara mengenakannya, bagaimana negara menarasikannya, basisnya adalah Pigouvian Tax Principle. Apa inti dari Pigouvian Tax Principle? Nanti teman-teman ini ya, saya akan kasih Anda makalah yang ditulis oleh Rosen and Goyer. Kamu juga bisa cari nanti, itu open access, jadi free ya. Intinya adalah Pigouvian Tax menurut Rosen dan Goyer itu adalah eksternalitasnya lah yang akan dijadikan basis pengenaan pajak oleh negara. Jadi objek pajaknya bukan, misalkan tadi kita contohkan mobil. Satu rumah tangga punya 3 mobil. Bukan mobilnya ya yang kita pajakin, tapi yang dipajakin apa? Emisi yang keluar dari mobil itu. Pembangkit listrik tenaga uap. Apa yang dipajakin? Bukan pembangkit listriknya, tapi adalah emisi yang dikeluarkan oleh masing-masing unit pembangkit tenaga batubara, tenaga uap. Itulah yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak. Sampai sini clear ya? Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, artinya apa? Pajak itu akan menjadi biaya yang akan mengkoreksi dari setiap si wajib pajaknya. Kenapa? Karena pajak karbon atau Pigouvian Tax Principle basisnya adalah begini. Pemungutan pajak itu adalah apa sih? Pemungutan pajak itu adalah biaya emisi dalam jumlah yang sama dengan total kerusakan atau eksternalitas kalau kita sebut ya. Marginal yang disebabkan oleh emisi. Menurut Anda fair nggak itu? Fair kan? Polluters pay principle. Siapa yang mengeluarkan polusi, maka dialah yang juga akan dikenakan kewajiban membayar. Gitu. Kenapa demikian? Karena di negara berkembang seperti Indonesia, jarang memperhitungkan aspek eksternalitas, ya kan? Dalam penentuan cost.
Kenapa kita sudah adik-adik kan sering ada debat, banyak debat ya di FAUGM ya, sering ada debat batu bara dan renewable energy. Kenapa batu bara kalah saing dengan renewable energy? Kenapa? Memang batu bara kan harganya lebih murah. Kenapa? Karena aspek eksternalitasnya tidak diperhitungkan. Nah, pajak karbon ingin menggeser paradigma ini. Dia menganggap bahwa eksternalitas itu adalah nilai, punya nilai yang harus apa? Di cover oleh siapa? Pollutersnya gitu kan. Karena itu merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat banyak. Nah, kalau menurut Hein, yang namanya Pigouvian Tax itu filosofinya begini, bahwa ada kepercayaan bahwa ada peluang pengurangan emisi, dan peluang pengurangan emisi itu akan menjustifikasi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, gitu ya. Lalu kemudian juga Pigouvian Tax itu akan mendalilkan pemungutannya pada prinsip equality dan equity sebagai fundamental filosofi, bahwa ada orang yang merusak lingkungan, ada yang tidak merusak lingkungan. Bagaimana titik seimbangnya? Titik seimbangnya adalah yang merusak akan dipungut pajak dan yang tidak merusak tidak akan dipungut pajak. Artinya disinsentif dan insentif di sini main, ya. Lalu kemudian menurut Hein, yang namanya Pigouvian Tax Principle itu dalam pemungutannya akan memperhatikan keselarasan. Kenapa? Karena Pigouvian Tax pasti akan menambah cost. Betul? Makanya dia harus dipungut dengan mengakomodir prinsip efisiensi dan finansial. Teman-teman sudah belajar ya asas efisiensi, asas finansial. Asas efisiensi apa? Asas efisiensi. Mega mau jawab nggak asas efisiensi apa? Ketika biaya untuk memungut pajak itu tidak boleh melebihi atau lebih tinggi daripada pajak yang dipungut. Asas finansial itu. Asas finansial. Dia yang Mega sampaikan betul, asas finansial. Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pajak yang masuk ke APBN. Asas efisiensi apa? Pemungutan pajak itu tidak boleh menimbulkan distraksi terhadap perekonomian. Coba kamu bayangkan, pembangkit listrik, kita gampang aja ya menikmati listrik, kita nggak tahu sebenarnya komponen listrik yang kita nikmati itu apa aja costnya. Nah, ketika nanti ada pajak karbon, otomatis sektor pembangkitan itu akan menambahkan pajak karbon sebagai biaya, akan menaikkan harga listrik yang harus kita bayar, ya kan? Itu contoh satu. Industri mamin, makanan minuman gitu ya. Industri makanan minuman itu kan kalau adik-adik tahu ya, makanan dipabrikasi, pabrik makanan, pabrik minuman mengeluarkan emisi nggak? Pasti mengeluarkan, ya kan? Nah, lalu kemudian kalau ada dipikir dari pabriknya nganter ke kita, ke Superindo atau kemanapun lah, adik-adik sering beli makanan minuman itu, ada emisinya nggak? Teradjust nggak? Akan ada emisinya di sektor transportasi juga. Artinya apa? Ini ketika tidak dibenahi dengan baik, maka bisa jadi pajak karbon akan menaikkan cost dari makanan minuman, dari barang-barang kebutuhan pokok kita. Itulah kenapa Hein sudah mengingatkan kita ya teman-teman ya, bahwa pemungutan pajak karbon itu harus juga mengakomodir prinsip efisiensi dan prinsip finansial. Artinya ada titik keseimbangan antara fungsi regulernya tapi juga dengan asas-asas pemungutan yang perhatian efisiensi dan finansial. Nah, itulah tujuan kita belajar politik legislasi pajak, ya kan? Bahwa politiknya apa sih? Oh ya, ada kebijakan-kebijakan latar belakangnya. Legislasinya apa? Legislasinya pajak karbon Pigouvian Tax itu tidak akan menjadi sebuah norma yang mengikat bagi kita warga negara sebelum dia masuk dalam undang-undang. Nah, makanya legislasinya itu yang harus kita perhatikan. Dan itulah domain orang hukum gitu ya. Next yuk. Oke, kita sudah bahas tadi ya landasan konsep dari pajak karbon atau carbon tax. Nah, sekarang kita masuk ke dasar hukum. Bagaimana atau apakah negara kita punya dasar gitu ya untuk kemudian mengaktifasi pajak karbon itu sebagai salah satu pajak yang dipungut oleh Indonesia. Next. Nah, ini ada beberapa bahan ya teman-teman, nanti silakan dibaca. Artinya adalah landasan hukum utama untuk pemungutan pajak karbon adalah Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009, bahwa pajak adalah salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup. Dan kemudian ada Undang-Undang HPP 7 2021 yang memang dia secara spesifik di pasal 33 mengatur terkait dengan pajak karbon. Sekali lagi, pajak karbon dasar pengenaan pajak bukan barangnya tapi dikenakan atas emisi yang dia keluarkan. Inilah basis pemungutan pajak karbon. Nah, menariknya begini.
sebelum Undang-Undang 7 2021 keluar, sudah terlebih dulu keluar Perpresnek 98 2021, yang mana dia mengatur keberadaan instrumen penyelenggaraan NEC, nilai ekonomi karbon, itu adalah ada namanya pungutan, ada namanya perdagangan karbon. Jadi ada cara negara untuk dia mengatur laju emisi gitu kan. Yang satu adalah dia dengan mengatur perdagangan karbon, artinya orang nanti akan saya jelaskan lah ya di slide lebih lanjut. Yang satunya adalah pungutan pajak karbon. Ini kita save dulu, kita simpan dulu. Yuk, next. Nanti baca ya Perpres sama Undang-Undang HPP. Yuk. Oke, Mbak. Oke. Nah, diskusinya di sini. Dari international best practice dan juga dari regulasi di Indonesia, karbon itu dianggap punya nilai. Jadi dari sebuah perkembangan ya, ada barang yang namanya adalah karbon. Kalau kita bilang itu tangible atau intangible, menurut kalian apa? Intangible atau tangible karbon? Tangible apa intangible? Intinya adalah karbon itu dianggap punya nilai. Makanya ditulis adalah namanya carbon pricing. Dia punya nilai karbon. Nah, karena dia punya nilai, bagaimana mengadjust nilainya? Dua pendekatan, carbon tax atau yang satu lagi adalah carbon market. Carbon tax, emisinya karbonnya yang dipajakin, dihitung, dipajakin. Carbon market artinya apa? Orang yang mencemar akan berdagang karbon dengan siapa? Dengan orang yang tidak bercemar. Contoh, nanti ada sebuah pabrik ya, pabrik A, dia berhasil menekan emisi karbonnya, sehingga yang seharusnya dalam business as usual karbonnya ada 100. Dia bisa melakukan manajemen energi, dia tekan sudah 50. Artinya dia punya surplus 5, punya minus 50. Di sisi lain ada unit usaha perusahaan B. Perusahaan B harusnya dia emisinya 100. Tapi karena dia gagal melakukan manajemen energi, gagal melakukan modifikasi, kemudian karbonnya ada berapa? 150. Dia kelebihan 50 karbon. Berdaganganlah orang yang tadi minus karbon dan orang yang plus karbon berdagang melakukan karbon trading, gitu kan? Nah, itu adalah carbon market. Artinya memang ada dua pilihan bagi negara terkait dengan karbon, ya. Apakah dia mau dipungut pajak, ataukah dia memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha untuk mentradingkan. Teman-teman ya, nanti silakan dielaborasi ya. Artinya ada satu negara Australia dan satu negara bagian Ontario yang dia memutuskan untuk melepaskan pajak karbon sebagai salah satu jenis pajak di negaranya. Tapi dua negara ini tetap mengatur skema carbon trading. Nah, artinya apa? Artinya kan tadi ada dua pilihan ya. Apakah kita mau menerapkan carbon tax ataukah kita mau menerapkan carbon market gitu ya. Ontario dan Australia memilih untuk menerapkan carbon market gitu ya sebagai upaya instrumen untuk menekan emisi. Nah, poinnya sebenarnya begini. Ini nanti teman-teman diskusi ya, terutama untuk tim pro dan kontra. Ini adalah skenario ketika pajak karbon itu berdiri sendiri. Artinya negara tidak membuka peluang untuk carbon market dan kemudian pajak karbon berdiri sendiri sebagai pungutan yang digunakan untuk sebagai instrumen mengendalikan emisi. Jadi kita lihat, ada sebuah pembangkit PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, batu bara, pembangkit A. Pembangkit A, jadi nanti teknisnya begini, Kementerian LHK, Kementerian SDM akan mengeluarkan regulasi yang menentukan masing-masing unit pembangkit gitu ya, sesuai dengan jenis energi primernya, apakah dia batu bara atau dia gas, akan ditetapkan berapa emisi maksimal atau kita bilang batas atas emisi, kita cap ya. Pembangkit A di cap batas atas emisinya adalah di sini, gitu kan. Nah, kita bisa lihat ya di ilustrasi ini, pembangkit A ternyata apa? Emisinya lebih dari yang sudah di cap, sehingga dia defisit 200.000 ton CO2 ekivalen. Kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Atau apa yang akan negara lakukan kepada si pembangkit A ini? Negara akan memungut pajak, sehingga defisit karbonnya ini itu akan menjadi dasar negara untuk memungut pajak. Sehingga si pemilik pembangkit A akan menjadi wajib pajak atas pajak karbon terutang. Mbak Irin, gimana cara ngitung pajak karbonnya, Mbak? Caranya adalah berapa defisit karbonnya akan dikalikan dengan jumlah karbon per kilo CO2 ekivalen. Di Undang-Undang 7 2021 itu sudah ditetapkan bahwa nilai karbon minimal itu
untuk per kilo CO2 karbon ekuivalen itu adalah sebesar Rp30. Oke. Nah, kita ambil asumsikan adalah segitu gitu ya. Nah, inilah kemudian akan menjadi pajak terutang yang harus dibayar oleh pemilik unit pembangkit A. Itu ya. Oke. Dalam hal lain tadi skenario A adalah negara hanya mengaktifasi pajak karbon. Oke. Skenario B-nya adalah negara memilih untuk dia mengaktifasi pajak karbon dan juga dia mengaktifasi carbon trading, perdagangan karbon. Apa yang terjadi? Coba teman-teman lihat di sini. Tergambar ya, ilustrasinya jelas ya. Ada unit pembangkit, dia defisit karbon. Kan? Karena apa? Dia melebihi cap emisi. Oke? Terutama dia pajak karbon. Ya kan? Sebesar apa? Sebesar defisit emisi yang dihasilkan. Apa yang dilakukan? Kalau dia juga ikut carbon trading, dia akan punya yang namanya sertifikat pengurang emisi. Ya, yang itu akan digunakan apa? Untuk mengurangi jumlah karbon, defisit karbon yang dihasilkan. Kita lihat, biar kita gampang ilustrasinya, 200 itu dibagi 2. Ya kan? Jadi 100 ton CO2 ekuivalen ini dia tutup dengan cara apa? Saya beli deh, gitu kan? Sertifikat emisi, gitu kan ya? Dari siapa? Dari pihak lain yang dia berhasil untuk apa? Mendefisitkan emisinya. Oke, dia beli. Tetapi belum lunas nih. Kenapa belum lunas? Karena defisitnya 200.000. Dia beli sertifikat pengurangan karbon cuma 100.000. Apa yang dia lakukan? Dia tetap membayar pajak karbon. Berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah yang belum dikonversi ke surat sertifikat pengurangan emisi. Oke? Ada di saya lihat nih jumlahnya, kemudian pajak karbonnya lebih rendah nggak? Ketika dia selain dibandingkan dengan dia standalone, ketika hanya bayar pajak karbon saja yang dia bayarkan adalah 6 miliar, ya kan? Karena dia sudah memutuskan saya ini deh beli SPE, sertifikat perdagangan emisi, sehingga dia kemudian cuma bayar pajak karbon adalah senilai 3 miliar. Artinya apa? Ketika skenario 2 ini akan dipakai, pelaku usaha punya pilihan, ya kan? Punya pilihan. Saya mau milih yang mana ya? Apakah saya mau milih membayar pajak karbon, ya kan? Atau saya memilih untuk saya ikut carbon trading di bursa karbon kita Indonesia. Nah, ini akan menjadi keputusan ekonomis. Kira-kira apa basisnya, pertimbangannya? Harga karbonnya lebih murah yang mana? Ya kan? Yang di cap pemerintah, ya kan? Atau yang ada di bursa karbon, ya kan? Kalau di bursa karbon harganya lebih rendah dibandingkan harga karbon per unit yang ditetapkan pemerintah, ya sudah, pelaku usaha akan memilih untuk membeli sertifikat pengurang emisi SPE. Sebaliknya, kalau pajak karbon di kita itu terlampau rendah nilainya, maka pelaku usaha akan memilih untuk dikenakan pajak karbon. Inilah yang nanti adik-adik diskusikan ya di kelompok. Pajak karbon ketika dia tidak di-manage, dia akan menjadi blunder juga bagi negara. Kira-kira apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Ketika nilai karbonnya lebih rendah, orang akan berpikir untuk lebih baik saya dikenakan pajak daripada saya melakukan apa? Upaya dekarbonisasi. Namanya pelaku usaha, ya kan? Dia akan memilih mana yang paling murah. Kalau itulah kenapa di negara Finlandia itu harga karbon cuma 150.000, ya kan? Di kita cuma Rp30 per kilo. Rp30 per ton. Negara lain 150.000 per ton, negara Skandinavian 300.000 per ton, negara EU, ya kan? Ada juga yang 75.000 tuh Finland kalau saya nggak salah. Intinya di negara Skandinavian harga karbon tinggi nilainya. Sehingga apa kemudian fungsi hukum sebagai tools of social engineering berjalan. Tapi kalau harga karbon terlampau rendah tadi akan menjadi bumerang bagi negara. Pelaku usaha akan memilih untuk lebih baik saya dikenakan pajak karbon saja daripada saya harus melakukan upaya dekarbonisasi. Ketika itu terjadi, tujuan pemungutan pajak karbon yang tadi adalah untuk fungsi reguleran tidak akan berhasil. Gitu teman-teman ya. Jadi nanti silakan teman-teman diskusi untuk kelompok pro dan kelompok kontra. Silakan pertahankan pendapat Anda. Minggu depan kita akan untuk presentasi gitu ya. Tunjukkan keaktifan karena keaktifan akan menjadi penilaian. Oke, yuk selamat siang.